Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kamila dari kelas K321 MNR dengan nomor induk 112111716. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan surat Al-Ghasyiyah dari 1 sampai 8 serta akan membacakan hukum bacaan yang saya ketahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawmaidin khasiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tasqa min ainin aniyah laisha lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju wujuhu yawma idzin naimah. Shadaqallahul azim. Penjelasan dari nomor-nomor di atas yang saya beri kode untuk lebih mudah menjelaskan hukum bacaan yang ada di ayat-ayat tersebut. Untuk kode yang pertama itu ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf ta berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu yang kedua ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf dzal berharokat khasroh bertemu dengan ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu yang ketiga ada 2 hukum di sini. Yang pertama ada alif lam qamariyah, alasannya huruf alif lam bertemu dengan huruf ghain. Dibaca secara jelas kedua mad asli atau mad tabi'i karena huruf ghain berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat disebut. Lalu untuk yang keempat di situ ada disebutkan ta marbutah. Cara membacanya bila waqaf maka hurufnya ta berubah menjadi huruf ha yang diwakafkan. Lalu yang kelima ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf jim bertemu dengan dhammah, bertemu dengan waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu yang keenam ada idgham bila ghunah karena huruf ha bertemu domah tanwin bertemu huruf ya tasydid, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Lalu yang ketujuh ada madlin huruf waw sukun didahului huruf ya berharokat fathos, dibaca secara panjang 2 harokat. Lalu yang kedelapan ada izhar sebab huruf dzal berkasroh tanwin bertemu dengan huruf kha, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Lalu yang kesembilan ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf kha berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya juga sama panjang 2 harokat. Lalu yang ke-10 disebut ta marbutah. Cara membacanya bila waqaf maka hurufnya ta berubah menjadi huruf ha yang diwakafkan. Lalu yang ke-11 ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf ain berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu yang ke-12 ada idgham bila ghunah karena huruf ta berharokat dhammah tanwin bertemu huruf nun, tasydid, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Yang ke-30 ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif, setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, tasydid. Dan cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-31 ada izhar sebab huruf nun sukun bertemu dengan huruf dha, dibaca jelas dan tidak berdengung sama sekali. Lalu yang ke-32 ada mad arili sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2-6 harokat. Lalu yang ke-33 ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu yang ke-34 di sini ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid.
tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu yang ke-35 di sini ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf nun berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu untuk yang ke-36 itu ada ikhfa karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf jim. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat pada waktu mengucapkan huruf nun mati. Sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf jim. Lalu di sini yang ke-37 ada mad arili sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Lalu yang ke-38 di sini ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf jim berharokat dhamma bertemu dengan waw sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu untuk yang ke-39 ada idgham bila ghunna karena huruf h berharokat dhamma, tanwin bertemu dengan huruf ya bertasydid, dibaca dengan masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Lalu untuk yang ke-40 ada madlin karena huruf waw sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Lalu untuk yang ke-41 di sini ada idgham bila ghunna karena huruf dzal berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf nun bertasydid, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan 3 harokat. Lalu yang ke-42 di sini ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu dengan alif, setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. 43 disebut dengan ta marbutoh. Cara membacanya bila waqaf maka huruf ta berubah menjadi huruf h dan diwaqaf. Sekian video pemenuhan tugas ujian akhir semester saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.